Legenda Sang Monster, Chapter 81-84. Chapter 81, Pemimpin Narsisme. Hanya dalam beberapa hari saja, Ling Tian bersama Huang Fu telah merekrut sekitar 5.000 kultivator yang akan menjadi anggota sekte pria tertampan di benua langit. Itu berjalan lebih mudah dari yang sebelumnya saat pertama mereka merekrut anggota baru, karena Ling Tian terlebih dahulu telah menunjukkan kekuatannya kepada semua orang yang ingin bergabung dengan sektenya. Demi mencegah Ling Tian agar tidak menghancurkan ruangan lagi, Huang Fu menyarankan kepadanya agar menunggu para kultivator itu di halaman yang sangat luas di kediamannya tersebut. Seiring terus bertambahnya orang-orang yang ingin bergabung dengan sektenya, Ling Tian mempercayakan perekrutan anggota baru itu kepada Huang Fu dan Xiao Jun, sebab dia akan mengasingkan dirinya untuk meramu pil yang lebih banyak lagi. Waktu terus berlalu dengan cepat, tak terasa Ling Tian telah sebulan berada di dalam ruangan pribadinya untuk membuat berbagai macam pil demi kebutuhan sektenya. Setelah merasa bahwa pil tersebut sudah cukup, Ling Tian berjalan keluar dari ruangannya untuk bertemu dengan Huang Fu dan menyerahkan semua pil yang telah dibuatnya. Hehehe, Paman Huang ternyata bekerja dengan sangat baik. Ling Tian tersenyum senang saat memandang semua gedung di kediaman sektenya yang telah bertambah banyak. Pemimpin. Di sepanjang jalan, Ling Tian terus mengangguk sambil menyunggingkan senyum khasnya itu kepada anggota sekte yang menyapa dan memberi hormat kepadanya. Sebagian dari orang-orang yang belum mengenal Ling Tian hanya bisa terheran-heran melihat hal itu. Karena selama sebulan ini, Huang Fu telah menerima lebih banyak kultivator lagi dan mereka semua belum pernah bertemu dengan Ling Tian. Ling Tian terus berjalan ke arah halaman tempat perekrutan anggota baru, sebab Huang Fu sedang berada di sana. Ketika dia sampai di tempat itu, Ling Tian melihat Huang Fu sangat sibuk karena masih banyak kultivator yang ingin bergabung dengan sekte mereka tersebut. Meskipun kultivator tingkat bintang berlian hanya sebagian kecil di antara mereka, namun Ling Tian merasa itu sudah cukup untuk membangun kekuatannya di kota Seribu Bunga. Bos, melihat kedatangan Ling Tian, Huang Fu segera membungkuk memberi hormat kepadanya. Tuan, Xiao Jun juga dengan cepat membungkuk ke arah Ling Tian. Sedangkan untuk para kultivator lainnya yang berada di tempat itu, sangat terkejut ketika melihat Huang Fu dan Xiao Jun membungkukkan badannya ke arah Ling Tian yang masih terlihat sangat muda tersebut. Semuanya, segera beri penghormatan. Dia adalah pemimpin sekte kita. Huang Fu berteriak kepada semua orang yang masih terbengong-bengong menatap ke arah Ling Tian. Hormat kepada pemimpin. Semua orang yang berada di tempat itu langsung berteriak secara bersamaan. Meskipun para kultivator tersebut masih tampak ragu-ragu membungkuk kepada Ling Tian, tetapi setelah mendengar teriakan Huang Fu yang bernada kesal itu membuat mereka semua segera memberi hormat padanya. Hehehe, tidak apa-apa. Itu mungkin karena kalian semua belum mengenal aku. Atau mungkin juga karena kalian tercengang melihat ketampananku ini sehingga membuat kalian terpana seperti itu. Ling Tian terkikik pelan. Siapa yang terpana dengan ketampananmu tersebut? Apakah dia pemimpin sekte yang dikabarkan sangat kuat itu? Melihat dari narsismenya, mungkinkah dia yang telah memberi nama sekte ini? Semua kultivator tersebut mulai bertanya-tanya di dalam hati mereka masing-masing. Tingkah mereka juga terlihat sangat canggung saat menatap ke arah Ling Tian. Paman Huang, semua ini berisi pil untuk diberikan sebagai imbalan bagi mereka yang akan bergabung dengan sekte kita. Sisanya, jadikan sebagai harta perbendaharaan sekte ini juga. Ling Tian memberikan sebuah cincin ruang kepada Huang Fu. Dimengerti bos, ujar Huang Fu, lalu segera mengambil cincin ruang dari tangan Ling Tian. Aku hampir lupa. Di dalamnya juga terdapat beberapa teknik bela diri dan teknik kultivasi yang telah aku tuliskan. Itu pun akan menjadi harta perbendaharaan bagi sekte kita, kata Ling Tian santai. Baik bos. Ling Tian kemudian berjalan ke arah kursinya yang telah disiapkan di tengah-tengah halaman tersebut. Namun tiba-tiba dia menghentikan langkahnya karena merasakan sebuah tatapan tajam tertuju padanya yang berasal dari kerumunan kultivator tersebut. Ling Tian segera berbalik menoleh ke arah semua orang, lalu menyunggingkan senyum khasnya dan kemudian berkata pelan. Keluarlah, aku tahu kamu tidak percaya pada kekuatanku sebagai pemimpin sekte ini. Mendengar perkataan Ling Tian, orang-orang yang berada di tempat itu segera memandangnya dengan tatapan heran. Sedangkan untuk kultivator yang dimaksudnya tersebut, langsung tersentak kaget. Maaf pemimpin, perkenalkan namaku adalah Li Weiheng. Aku adalah seorang kultivator bebas yang suka berpetualang ke berbagai wilayah di benua langit tingkat menengah ini. Seorang pria parubaya segera berjalan keluar dari kerumunan kultivator tersebut. Aku sebenarnya tidak pernah tertarik untuk bergabung dengan sekte manapun. Tetapi setelah mendengar imbalan yang ditawarkan oleh sekte ini, itu membuatku sedikit menyukainya dan juga karena aku mendengar bahwa pemimpin sekte adalah orang yang sangat kuat.
Namun setelah aku melihat pemimpin sekte yang masih sangat muda, itu membuat semangatku untuk bergabung dengan sekte ini menjadi semakin sirna. Jika pemimpin sekte berkenan memberikan beberapa petunjuk untuk meyakinkan aku, mungkin itu bisa membuat keinginanku menjadi teguh kembali untuk bergabung bersama sekte ini. Lanjut pria parubaya itu tanpa membungkukkan badannya kepada Ling Tian. Kultivasi Li Weiheng berada di tahap ke-8 bintang berlian. Dia mendengar bahwa pemimpin sekte pria tertampan di benua langit itu dapat mengalahkan seorang kultivator pada tahap ke-6 bintang berlian tanpa bergerak sedikitpun. Dia pun bisa melakukan hal itu dengan tingkat kultivasinya tersebut. Ini jugalah yang membuatnya ingin mencoba kekuatan dari pemimpin sekte yang baru saja didirikan di kota seribu bunga itu. Hehehe, aku salut dengan keberanianmu yang ingin menantangku karena tidak mempercayai kekuatanku sebagai pemimpin sekte ini. Kalau begitu, gunakanlah semua kekuatan penuhmu untuk menyerangku. Kamu tidak perlu menggunakan sebagian kekuatanmu saja untuk mencoba mengukur kemampuanku, tetapi gunakanlah serangan terkuatmu dalam membunuh musuhmu. Lanjut Ling Tian dengan santai sambil mengangkat bahunya. Hah, baiklah, seperti yang pemimpin sekte inginkan. Li Weiheng terkejut sejenak mendengar perkataan Ling Tian itu, namun dia segera mengeluarkan sebuah tombak berwarna emas yang panjangnya sekitar 5 meter dari cincin ruangnya. Mohon bimbingannya. Setelah mengatakan itu, Li Weiheng langsung menghilang dari tempatnya berdiri dan segera melesat dengan sangat cepat menyerang ke arah Ling Tian. Sementara itu, Ling Tian yang mendapatkan serangan dari Li Weiheng masih terlihat santai seakan tidak mempedulikan semua hal tersebut. Ketika Li Weiheng telah berjarak sekitar 10 meter dari tubuhnya, Ling Tian melambaikan tangannya seolah-olah sedang mengusir lalat. Boom! Ledakan keras terdengar dari sebuah gedung yang belum lama ini dibangun oleh Huang Fu dan para anggota sekte lainnya. Melihat hal tersebut, mulut Huang Fu berkedut dan wajahnya berubah suram. Dia ingin memarahi Li Weiheng karena ulahnya yang ingin menantang Ling Tian membuat gedung tersebut hancur. Tetapi kultivasi Li Weiheng lebih tinggi darinya, sehingga dia hanya bisa melontarkan kutukan di dalam hatinya yang sangat kesal itu. Sedangkan untuk kultivator lainnya yang semula masih meragukan kekuatan Ling Tian, kini rahang mereka semua terbuka lebar seolah-olah akan jatuh ke tanah. Tidak ada di antara mereka yang mampu melihat pergerakan Li Weiheng saat menyerang Ling Tian. Mereka hanya tahu bahwa orang yang telah menabrak gedung tersebut adalah dirinya sendiri, Li Weiheng. Dengan sangat cepat, Li Weiheng bangkit dan melesat kembali ke arah Ling Tian. Kemudian dia segera membungkukkan badannya untuk memberi hormat ketika telah sampai di depannya. Terima kasih pemimpin, karena telah berbelas kasihan kepadaku. Jika saja Anda menggunakan sedikit lagi dari kekuatanmu itu, mungkin tubuhku ikut meledak bersama gedung tersebut. Ah, sudahlah. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memperbaiki gedung yang telah kamu hancurkan itu. Bukankah Anda yang telah menghempaskan tubuhku ke arah bangunan tersebut? Li Weiheng hanya mampu mengeluh di dalam hatinya. Baiklah pemimpin, aku akan melakukannya sekarang, kata Li Weiheng dengan nada tegasnya kemudian berbalik dan mulai pergi memperbaiki gedung yang hancur itu. Ling Tian hanya mengangguk pelan lalu berjalan ke arah tempat duduknya yang berada di tengah halaman tersebut. Aku merasa sangat beruntung karena telah memasuki sekte ini. Aku juga berpikiran sama sepertimu. Walaupun nama sekte ini kedengaran aneh, tapi kita memiliki seorang pemimpin yang sangat kuat. Aku pun demikian. Hampir saja aku membatalkan niatku saat pertama kali melihat pemimpin kita yang sangat muda itu. Aku juga. Semua kultivator yang ingin bergabung dengan sekte Ling Tian tersebut mulai berbisik-bisik di antara mereka. Huang Fu yang mendengar semua yang mereka katakan itu kembali bersemangat dan wajahnya pun terlihat ceria lagi. Sedangkan untuk Ling Tian sendiri, dia duduk tenang di kursinya sambil menyunggingkan senyum khasnya seolah-olah ingin mengatakan pada mereka semua bahwa dialah pria tertampan di benua langit. Chapter 82, Pedang Pelangi. Setiap hari Huang Fu ditemani oleh Xiao Jun terus menyambut para kultivator yang ingin bergabung dengan sekte mereka. Kini para anggota baru dari sekte pria tertampan di benua langit telah berjumlah sekitar 100.000 orang. Walaupun jumlah tersebut belum bisa bersaing dengan kekuatan sekte besar lainnya, namun Ling Tian sudah cukup gembira melihat semua itu. Jika para kultivator masih terus berdatangan untuk bergabung dengan sektenya, maka itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama hingga menjadikan sektenya tersebut semakin besar. Ling Tian tidak perlu repot-repot untuk melakukan seleksi dalam perekrutan anggota baru, karena yang dia butuhkan adalah kesetiaan mereka terhadap sektenya. Dengan cara menunjukkan kekuatannya dan juga memenuhi semua kebutuhan para anggotanya, Ling Tian yakin bahwa tidak ada dari mereka yang akan berkhianat atau berpaling dari sektenya. Huang Fu dan Xiao Jun juga bekerja dengan sangat baik sehingga membuat perekrutan itu berjalan lancar. Paman Huang,
Kumpulkan semua orang ke tempat ini. Aku akan menyampaikan beberapa hal penting kepada mereka. Ucap Ling Tian pelan. Baik bos. Huang Fu segera bergegas memanggil seluruh anggota sekte untuk berkumpul di halaman. Hanya dalam beberapa detik saja, semua orang telah berbaris dengan rapi di halaman tersebut. Tidak ada yang berani berbicara. Mereka semua tampak hormat untuk menunggu apa yang akan disampaikan oleh Ling Tian. Ling Tian dengan santai melambaikan tangannya untuk membentuk formasi penyegelan di tempat itu. Melihat hal tersebut, semua orang yang berada di halaman menjadi tercengang dan semakin takjub dengan kekuatan pemimpin sekte mereka itu. Apakah pemimpin kita juga adalah seorang master formasi? Pertanyaan ini seketika muncul di benak orang-orang yang berada di tempat tersebut. Ling Tian tidak pernah berhenti memberi kejutan bagi para anggotanya, sehingga membuat hati mereka semua semakin mantap untuk selalu menjadi bagian dari sektenya. Dengarkanlah, aku akan mulai memberikan posisi penting kepada beberapa orang yang memiliki kultivasi tinggi di antara kalian, agar dapat mengatur setiap urusan yang ada di dalam sekte. Aku akan memulainya dari Paman Huang Fu. Mulai sekarang dia adalah wakilku, yang akan berada langsung di bawah perintahku. Siap bos, Huang Fu berkata dengan nada tegas. Yang kedua adalah Paman Li Weiheng. Karena aku tahu Paman Li adalah seorang kultivator yang suka berpetualang dan tidak suka terkekang di dalam sekte, maka aku akan mengangkatnya sebagai kepala bagian intelijen. Tugas Paman Li adalah mencari informasi untuk kepentingan sekte kita. Dimengerti pemimpin, Li Weiheng segera membungkuk sambil berkata dengan nada tegasnya juga. Untuk posisi para tetua dan bagian yang lainnya itu akan dipilih langsung oleh Paman Huang. Ingat, hal paling penting yang akan aku tegaskan dan harus kalian patuhi, yaitu mulai sekarang kita semua adalah keluarga. Aku tidak ingin mendengar ada di antara kita yang saling berselisih. Aku tidak akan membenarkan ada yang bertempur apalagi saling membunuh di antara kita semua, baik itu di dalam maupun di luar sekte. Jika ada yang melanggarnya, aku sendiri yang akan meledakkan tubuhnya menjadi bubur daging. Aku juga akan memberikan hadiah bagi mereka yang memiliki kontribusi kepada sekte. Untuk para kultivator tingkat bintang emas, aku akan menghadiahkannya sebuah senjata pusaka tingkat bumi. Untuk kultivator tingkat bintang berlian, aku akan menghadiahkannya sebuah senjata pusaka tingkat langit. Meskipun awalnya para kultivator yang berada di tempat itu sangat takut dengan ancaman Ling Tian, namun setelah mendengar hadiah yang ditawarkan olehnya, mereka semua akhirnya menjadi sangat gembira. Senjata pusaka yang disebutkan oleh Ling Tian masih tergolong sulit untuk ditemukan di benua langit tingkat menengah tersebut. Hanya para anggota elit dari sebuah klan atau sebuah sekte yang kebanyakan dapat menggunakannya. Selain harganya yang sangat mahal, master penempas senjata pusaka itu juga masih terbilang langka. Baiklah, aku telah menyampaikan semua hal yang sangat penting untuk kalian ketahui. Untuk sisanya, itu akan diurus oleh Paman Huang. Kembalilah untuk melanjutkan aktivitas kalian masing-masing. Dan buat Paman Li, tinggallah sejenak di sini. Aku akan memberikan tugas pertama kepadamu. Setelah mengatakan itu, Ling Tian melambaikan tangannya dengan santai untuk menghilangkan formasi penyegelan. Ketika semua orang telah pergi meninggalkan halaman tersebut, kini yang tersisa hanya Ling Tian dan Li Weiheng saja. Paman Li, mari kita berbicara di dalam aula. Ling Tian berkata pelan, kemudian langsung menghilang dari tempatnya. Li Weiheng juga segera melesat dengan sangat cepat mengikuti Ling Tian menuju ke aula. Saat mereka sampai, Ling Tian melambaikan kembali tangannya untuk memasang formasi penyegelan di dalam aula tersebut. Selanjutnya dia mengeluarkan kertas dan kuas, lalu segera mulai melukis. Hanya dalam beberapa menit, 4 lukisan telah selesai dibuatnya. Li Weiheng tersentak sejenak setelah melihat semua lukisan itu tampak seperti nyata. Ternyata pemimpin juga sangat mengerti tentang ilmu seni melukis. Bila saja lukisan ini memiliki jiwa, mungkin itu akan berubah menjadi manusia yang sesungguhnya. Li Weiheng membatin dengan nada yang sangat terkejut. Paman Li, ini adalah gambar wajah kakakku, namanya Ling Han. Yang ketiga ini adalah gambar wajah para kekasihku. Ini bernama Lin Yue, yang ini bernama Su Mei, dan yang terakhir bernama Jia Xiulan. Ucap Ling Tian sambil menunjuk satu persatu lukisan tersebut. Kami semua berasal dari benua langit tingkat rendah. Ketika aku dan yang lainnya melewati formasi teleportasi untuk datang ke sini, kami semua langsung dibawa secara terpisah oleh formasi tersebut. Aku tidak tahu mereka semua sekarang berada di mana. Maka dari itulah aku akan menugaskan Paman Li untuk mencari keberadaan mereka di seluruh wilayah benua langit tingkat menengah ini. Bawalah juga sekitar 10.000 orang anggota sekte kita untuk membantumu dalam mencari informasi. Jika saja Paman Li bisa menemukan keberadaan mereka, aku akan menghadiahkan teknik tombak tingkat kaisar. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh Ling Tian,
Itu membuat Li Weiheng terkejut sekali lagi. Belum ada seorang pun di benua langit tingkat menengah ini yang memiliki teknik bela diri tingkat kaisar. Dan dia juga lebih terkejut lagi sebab baru mengetahui bahwa Ling Tian hanya berasal dari benua langit tingkat rendah. Ah, pantas saja pemimpin sangat kuat. Selain tingkat kultivasinya yang sangat tinggi, dia juga mengolah teknik bela diri tingkat kaisar. Ucap Li Weiheng gembira di dalam hatinya. Jika saja Li Weiheng mengetahui bahwa teknik bela diri dan teknik kultivasi yang diolah Ling Tian adalah teknik tingkat dewa, mungkin dia akan segera meledakkan dirinya sendiri karena merasa malu. Perintah dilaksanakan, pemimpin. Li Weiheng berkata dengan nada yang sangat bersemangat. Jika Paman Li membutuhkan peta, mintalah salinannya kepada Paman Huang. Baik pemimpin, Li Weiheng membungkuk memberi hormat. Ling Tian segera melambaikan tangannya untuk menghilangkan formasi penyegelan. Li Weiheng kemudian bergegas dengan sangat cepat keluar dari aula tersebut untuk pergi menemui Huang Fu dan juga menyiapkan 10.000 kultivator yang akan dibawanya dalam mencari keberadaan Ling Han dan yang lainnya. Ling Tian juga berjalan meninggalkan aula dan menuju ke ruangan pribadinya. Dia berpikir sudah saatnya untuk membuat senjata pusakanya sendiri. Setelah memasang formasi penyegelan di ruangan itu, Ling Tian mengeluarkan sebongkah wurtsite pelangi dan juga meteor hitam dari cincin ruangnya. Kemudian dia pun menyiapkan formasi pembentukan yang serupa seperti cetakan pedang sepanjang 150 cm. Selanjutnya Ling Tian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengontrol panas dari api ilahi. Lalu kemudian dia pun mulai melebur wurtsite pelangi dan meteor hitam tersebut. Proses peleburan itu memerlukan waktu selama hampir 3 jam, sebab bahan dari meteor hitam sangat keras dibandingkan dengan wurtsite pelangi. Setelah menyelesaikan proses peleburan, Ling Tian secara perlahan-lahan menuangkan cairan dari kedua bahan tersebut dan menggabungkannya ke dalam formasi pembentukan. Ling Tian terus mengontrol api ilahi di dalam formasi tersebut agar menjadikan kedua bahan itu menyatu lebih sempurna. Proses penyatuan wurtsite pelangi dan meteor hitam berlangsung lebih lama lagi, dan itu memerlukan waktu selama 10 jam karena kedua bahan tersebut saling bertentangan. Ketika semuanya selesai, Ling Tian segera mengeluarkan pedang yang telah ditempanya itu dari dalam formasi pembentukan. Warna yang sangat indah. Gumam Ling Tian pelan saat melihat pedang tersebut berwarna pelangi yang memiliki sedikit warna hitam di dalamnya. Aura yang dikeluarkan oleh pedangnya juga sangat kuat, karena itu adalah senjata pusaka tingkat langit. Hahaha, mari kita sebut saja dirimu sebagai pedang pelangi. Ling Tian tertawa senang sambil mengayun-ayunkan pedangnya tersebut. Chapter 83, Memaksa Ling Tian. 2 bulan lagi telah berlalu semenjak Ling Tian memerintahkan kepada Li Weiheng untuk mencari informasi tentang keberadaan Ling Han dan yang lainnya. Dia masih terus menunggu dengan tenang sambil sesekali menemani Huang Fu dan Xiao Jun dalam melakukan perekrutan anggota baru yang akan bergabung dengan mereka. Kini jumlah anggota sektenya telah mencapai sekitar 600.000 orang dan namanya pun mulai menyebar ke segala penjuru wilayah kota Seribu Bunga. Sudah banyak juga para kultivator wanita yang bergabung dengannya karena terpengaruh oleh nama sekte pria tertampan di benua langit itu. Semua sekte besar lainnya juga mulai merasakan dampak yang ditimbulkan oleh ketenaran dari sekte Ling Tian. Itu karena semua sekte tersebut tetap mempertahankan aturan mereka yang menganggap para anggotanya sebagai murid sekte. Sekte-sekte itu juga membagi para murid-muridnya menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkatan mereka, yaitu murid luar, murid dalam, dan murid inti. Murid luar adalah anggota yang baru masuk dan juga kebanyakan dari mereka hanyalah kultivator biasa saja yang memiliki sumber daya sangat kurang. Murid dalam berasal dari murid luar yang telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun untuk mencari sumber daya demi menaikkan tingkat kultivasi mereka hingga bisa diakui oleh sekte. Murid inti adalah kumpulan para kultivator jenius yang berasal dari murid dalam. Kemampuan mereka sangat kuat sehingga sekte akan secara langsung menghamburkan sumber dayanya untuk membina mereka. Karena pembagian tingkatan seperti inilah yang membuat para murid sekte saling bersaing, bahkan saling membunuh untuk mendapatkan sumber dayanya sendiri agar menjadi sangat kuat dan bisa menjadi murid inti dari sekte tersebut. Sedangkan untuk Ling Tian sendiri, dia tidak menerapkan sistem dan aturan seperti ini. Dia menganggap semua anggota sektenya adalah keluarga, tanpa pandang bulu. Ling Tian juga secara langsung menyediakan sumber daya bagi mereka, hingga membuat para anggotanya menjadi sangat nyaman dalam berkultivasi, dan tidak perlu lagi memikirkan persaingan demi mendapatkan sumber daya mereka sendiri. Karena aturan yang diterapkan oleh Ling Tian inilah yang membuat sekte lainnya menjadi sangat khawatir. Sebab, banyak anggota mereka yang berasal dari murid luar dan murid dalam mulai berpikir untuk bergabung dengan sekte Ling Tian.
Beberapa sekte besar di wilayah kota Seribu Bunga telah memutuskan akan pergi ke tempat Ling Tian untuk melarangnya menerapkan sistem dan aturan seperti itu. Ling Tian yang tidak mengetahui apa yang telah dipikirkan oleh semua sekte tersebut, masih terus bersantai di dalam kediamannya. Kadang Ling Tian juga memberikan petunjuk tentang teknik bela diri dan teknik kultivasi kepada para anggota sektenya. Dia tidak akan pernah pelit memberikan pencerahan kepada mereka semua, sebab itu juga akan membuat sektenya menjadi semakin kuat. Sedangkan untuk hal lainnya, Ling Tian membiarkan Huang Fu yang mengurusnya. Ling Tian juga telah memasang formasi pertahanan dan formasi penyerangan di seluruh wilayah sektenya yang akan aktif secara otomatis saat mendapatkan serangan dari musuh. Ketika Ling Tian sedang asyik menikmati teh yang disajikan oleh Xiao Jun sambil memperhatikan para anggota sektenya berlatih, Huang Fu tiba-tiba muncul di depannya sambil membungkuk memberi hormat. "Bos, para tetua serta pemimpin sekte teratai hitam datang berkunjung dan ingin bertemu denganmu." Huang Fu berkata pelan. Apakah ada sesuatu yang sangat penting? Jika itu hanya urusan biasa, cukup Paman Huang saja yang berbicara dengan mereka." "Sepertinya itu adalah hal yang penting, Bos. Sebab mereka tidak mau membicarakannya denganku, dan hanya ingin bertemu langsung denganmu." "Oh, baiklah." Ling Tian dan Xiao Jun berjalan mengikuti Huang Fu ke aula. Ketika mereka sampai, Ling Tian melihat 4 orang kultivator yang berusia sekitar 60 tahun sedang duduk dengan tenang di aula tersebut. "Salam untuk semuanya, aku adalah Ling Tian, pemimpin sekte ini." Ling Tian menggenggam tinjunya seraya memberi hormat pada keempat kultivator itu. Mereka berempat tersentak kaget setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Ling Tian. Sebelumnya, keempat kultivator tersebut berpikir bahwa pemimpin sekte pria tertampan di benua langit memiliki usia yang sama dengan mereka. Namun itu tidak demikian, karena Ling Tian masih sangat muda dan terlihat hanya seperti seorang bocah di mata mereka. "Apakah ada suatu hal yang sangat penting hingga membuat para senior ingin bertemu denganku?" Lanjut Ling Tian lagi yang melihat mereka berempat masih tetap terdiam dan tidak menjawab sapaannya. Namaku adalah Mubai, pemimpin sekte teratai hitam. Mereka bertiga adalah tetua dari sekteku." Salah seorang dari kultivator tersebut mulai berbicara. "Kami berempat datang ke sini karena ingin membicarakan sesuatu hal yang sangat penting denganmu." Lanjut Mubai dengan nada serius. "Oh, silahkan katakan senior Mubai." Ling Tian kemudian pergi untuk duduk di kursinya. "Baiklah, kalau begitu aku akan langsung ke intinya saja. Tujuan kami kemari adalah untuk meminta junior Ling Tian agar mengubah sistem dan aturan sekte ini. Aku yakin bahwa semua sekte yang berada di wilayah kota Seribu Bunga memiliki pemikiran yang sama dengan kami. Para murid kami sudah banyak yang berniat akan meninggalkan sekte. Alasannya adalah karena tidak mau lagi bersaing memperebutkan sumber daya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Itu semua karena imbalan yang junior Ling Tian telah tawarkan kepada para kultivator yang hendak bergabung dengan sekte ini. Dan dengan aturan yang berlaku di tempat ini, itu membuat para murid kami semakin tertarik untuk ikut bergabung juga," kata Mubai yang masih dengan nada seriusnya. Mendengar nada bicara Mubai yang tidak tulus itu dan seolah-olah sedang mengancamnya, Ling Tian hanya tersenyum tenang. "Oh, jika itu adalah tujuan kalian ke sini, aku minta maaf karena tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut. Aku membuat sistem dan aturan seperti ini pada sekteku agar semua anggotanya saling menghormati dan menghargai sesama mereka. Sekte kami menganut sistem kekeluargaan, dan karena itulah aku tidak akan mengizinkan mereka saling bertempur atau saling membunuh hanya karena masalah memperebutkan sumber daya. Jika kalian khawatir bahwa para murid dari sekte kalian akan berpaling ke sekte kami, mengapa kalian tidak gunakan juga sistem dan aturan yang kami terapkan?" Lanjut Ling Tian dengan santai sambil mengangkat bahunya. "Itu tidak mungkin akan kami lakukan, karena sistem dan aturan dari sekte kami mengajarkan para kultivator agar bisa menjadi lebih kuat lagi untuk menghadapi dunia luar yang sangat kejam. Bila kami tidak menerapkan sistem seperti itu, para murid tersebut tidak berani untuk bersaing dengan kultivator lainnya saat mereka pergi bertualang ke dunia luar." Nada suara Mubai semakin meninggi. "Ya, karena kalian masih tetap berpegang teguh pada prinsip seperti itu, maka lanjutkanlah. Aku juga tidak bisa memaksa kalian untuk mengikuti aturan seperti yang telah aku terapkan di sekte ini." Ling Tian masih santai menanggapi Mubai yang terlihat mulai marah tersebut. Jika junior Ling Tian tidak akan mengubah sistem dan aturan sekte ini, maka kami dengan sangat terpaksa akan menghancurkannya." Salah seorang tetua di belakang Mubai berkata dengan nada geram. "Hehehe, aku tidak pernah mengusik sekte kalian, tetapi kalian sendirilah yang datang mengusik kedamaian sekteku dengan alasan bahwa sistem dan aturan sekte kami telah salah dan harus diubah." Ling Tian berkata sambil tertawa lirih.
Karena kalian juga datang untuk menghancurkan sekte pria tertampan di benua langit ini, maka lakukanlah. Aku juga ingin melihat apakah kalian semua memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Tetapi sebaiknya kita melakukannya di luar, karena aku tidak ingin merepotkan Paman Huang lagi untuk membangun kembali gedung-gedung yang berada di tempat ini. Setelah mengatakan itu, Ling Tian langsung menghilang dari tempat duduknya. Melihat kecepatan yang diperlihatkan oleh Ling Tian, Mo Bai dan ketiga tetua itu tertegun sejenak, lalu kemudian menghilang juga dari tempat duduk mereka untuk mengikuti arah yang dituju Ling Tian. Ling Tian membawa Mo Bai dan ketiga tetua tersebut keluar dari wilayah sektenya, karena tidak ingin gedung-gedung yang telah berdiri kokoh di tempat itu menjadi hancur akibat pertarungan mereka. Chapter 84, Waktu bermain telah habis. Setelah menjauh sekitar 50 km dari wilayah sektenya, Ling Tian kemudian berhenti dengan santai di udara menunggu kedatangan Mo Bai dan ketiga tetua yang mengikutinya. Junior Ling Tian, mengapa kamu harus memaksa kami melakukan ini? Tidak bisakah kamu mengalah dan mengubah peraturan dari sektemu itu? Mo Bai berkata ketika tiba di depan Ling Tian yang berjarak sekitar 30 meter darinya. Hehehe, aku akan menjawab pertanyaanmu itu setelah mengalahkan kalian semua. Jadi untuk sekarang kita tidak perlu berbasa-basi lagi. Kalian kini hanya memiliki dua pilihan, yaitu maju satu persatu, atau akan maju sekaligus. Itu tidak akan menjadi masalah bagiku, dan aku juga telah siap untuk bermain bersama kalian semua. Ucap Ling Tian dengan tersenyum sambil mengangkat kedua jari tangannya. Kamu terlalu meremehkan kami. Baiklah, kalau begitu maumu, kami tidak akan sungkan lagi. Mo Bai memberi tanda kepada ketiga tetua untuk menyerang Ling Tian. Para tetua itu pun segera mengelilingi Ling Tian yang masih tampak terlihat sangat tenang. Tidak ada sedikit pun kepanikan tampak di wajahnya yang membuat mereka semua sangat terkejut. WHOOSSHH. Salah satu tetua tersebut melesat dengan sangat cepat lalu melayangkan pukulannya ke arah wajah Ling Tian. Mendapatkan serangan seperti itu, Ling Tian hanya dengan santai mengangkat jari telunjuknya untuk menahan pukulan yang akan mengenai wajahnya. Bam! Terdengar bunyi yang cukup keras saat jari dan tinju mereka bertemu. Tetua tersebut terpental sejauh 100 meter di udara. Sedangkan untuk Ling Tian sendiri, dia masih tetap santai berada di tempatnya. Terlalu lemah, Ling Tian berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Mo Bai yang hanya menonton pertarungan itu sangat tercengang melihat kekuatan yang ditampilkan oleh Ling Tian. Sejak awal dia telah mencoba mengukur tingkat kultivasi dari Ling Tian, tetapi dia tetap saja tidak bisa melihatnya. Meskipun masih dalam keadaan terkejut, tetua itu segera mengeluarkan senjatanya yang berbentuk cakram dari cincin ruangnya. Lalu dia pun langsung melemparkannya ke arah Ling Tian dan mengontrol kecepatan pergerakan cakram tersebut dengan energi Qi-nya. Kedua tetua lainnya juga ikut mengeluarkan senjata mereka yang berupa tombak dan kapak, kemudian menyerang secara bersamaan ke arah Ling Tian. Menghadapi serangan dari ketiga tetua yang memiliki kultivasi pada tahap ke-9 bintang berlian tersebut, Ling Tian masih tetap tenang seolah-olah tidak mempedulikan semua serangan yang ditujukan kepadanya. Dengan gerakannya yang sangat indah, dia menghindari semua serangan itu tanpa ada sedikit pun dari senjata tersebut yang dapat menyentuh pakaiannya. Ling Tian hanya menggunakan sekitar 50% saja dari kekuatannya untuk melawan ketiga tetua itu. Dia cuma ingin bermain-main dengan mereka karena merasa otot-ototnya sudah lama tidak digunakan untuk bertarung. Ayolah, gunakan seluruh kekuatan penuh kalian untuk menyerangku. Seluruh otot-ototku masih terasa kaku menghadapi serangan yang lemah seperti itu. Ling Tian sengaja memprovokasi para tetua tersebut agar serangan mereka menjadi lebih sengit lagi. Ling Tian juga tahu bahwa setiap serangan yang telah ditujukan kepadanya itu, tidak mengandung niat membunuh di dalamnya. Mungkin para tetua dari sekte teratai hitam tersebut hanya ingin melukainya saja karena Ling Tian tidak menuruti kemauan mereka. Salah satu tetua yang menggunakan senjata berupa kapak mulai merasa terprovokasi setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ling Tian. Dia segera maju dengan cepat dan mengayunkan kapaknya tersebut ke arah bahu Ling Tian yang bertujuan ingin melukainya dengan sangat parah. Ling Tian dengan santai menggerakkan tubuhnya untuk menghindari kapak yang akan mengenai bahunya itu, lalu melayangkan pukulan pelan ke arah tangan tetua yang sedang memegang kapak tersebut. Bam! Kapak itu pun langsung terlepas dari pegangan sang tetua dan dia juga ikut terhempas sejauh 50 meter di udara. Selanjutnya Ling Tian mengangkat tangannya dengan gerakan yang sangat cepat untuk menangkap cakram yang telah mendekati dadanya. Kemudian dia pun melemparkannya kembali ke arah tetua pemilik cakram tersebut. Sang tetua juga segera menggunakan kecepatan penuhnya untuk menangkap cakramnya itu. Namun meskipun dia berhasil menangkapnya, dia tetap ikut terpental sejauh 30 meter bersama dengan cakram tersebut. Ling Tian lalu bergerak sedikit memutar badannya untuk menghindari serangan tombak yang datang dari arah belakangnya.
Kemudian dia mengangkat kakinya dan melayangkan tendangan ke arah dada tetua pemilik tombak itu. Boom! Suara ledakan terdengar ketika tetua tersebut jatuh terpental dengan keras menabrak tanah. Tapi dia segera bangkit lagi lalu melesat kembali ke udara. Hehehe, ayolah, aku belum merasa puas bermain-main bersama kalian. Ling Tian tertawa pelan. Aku sudah mengatakan sebelumnya, bahwa itu tidak akan menjadi masalah bagiku jika kalian semua maju bersama. Mungkin dengan begitu, kalian bisa memuaskan hasratku yang ingin menikmati pertarungan ini. Lanjut Ling Tian lagi sambil melirik ke arah Mo Bai yang sedari tadi hanya menonton pertarungan mereka dari jauh. Mo Bai hanya diam saja mendengar perkataan Ling Tian itu, namun wajahnya terlihat marah karena merasa bahwa mereka semua telah sangat diremehkan olehnya. Ketiga tetua itu mulai kembali melanjutkan serangannya kepada Ling Tian. Kini mereka telah menggunakan seluruh kekuatan penuhnya dalam setiap serangan itu dan tidak lagi ceroboh seperti sebelumnya. Ling Tian masih tetap tenang dalam menyambut serangan yang terus-menerus menerjang ke arahnya. Dia pun kini menggunakan sekitar 60% dari kekuatannya untuk dapat bersaing dalam menghadapi serangan ketiga tetua tersebut. Ling Tian yang menjadi sasaran dari setiap senjata milik para tetua itu, terlihat seperti orang yang sedang menari gembira saat dia bergerak dengan cepat untuk menghindari setiap serangan yang akan mengenai tubuhnya. Hahaha, lanjutkan. Ling Tian tertawa keras sambil terus berkelit dengan gesit saat mengelak semua serangan yang datang ke arahnya. Ketiga tetua tersebut menyerang Ling Tian dengan semakin cepat dan ganas. Kombinasi dari serangan gabungan mereka juga tertata dengan sangat baik, sehingga itu dapat mengurangi celah bagi Ling Tian untuk menghindarinya. Tetapi karena gerakan Ling Tian yang sangat cepat, semua serangan tersebut seperti permainan anak kecil di matanya. Setelah merasa bosan dengan hal itu, giliran Ling Tian yang mulai bergerak membalas setiap serangan dari para tetua tersebut. Boom! Salah satu dari tetua yang terkena teknik tapak Dewa Naga milik Ling Tian, jatuh dengan keras menabrak tanah hingga membuat lubang yang cukup besar dan dalam. Jika saja Ling Tian tidak mengontrol kekuatan dari tapak Dewa Naga tersebut, mungkin tubuh tetua itu pun akan meledak dan hancur berkeping-keping. Kemudian Ling Tian langsung menghilang dari tempatnya dan muncul tepat di belakang tetua yang memegang cakram. Dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak bisa ditangkap oleh mata tetua tersebut, Ling Tian melayangkan tendangan ke arah punggungnya yang membuat sang tetua itu juga terpental sangat keras lalu jatuh menabrak tanah. Boom! Setelah itu, Ling Tian menghilang lagi dari tempatnya dan muncul di depan tetua yang tersisa. Tanpa memberikan kesempatan padanya, Ling Tian langsung mengayunkan tinjunya ke arah wajah tetua tersebut. Walaupun sang tetua tidak dapat melihat pukulan Ling Tian yang sangat cepat itu, namun dia masih bisa merasakan energi Qi yang besar menyerang ke arah wajahnya. Tetua itu pun berusaha mencoba menghindari pukulan dari Ling Tian tersebut dengan menggunakan kecepatan penuhnya, tetapi semua hal yang dilakukannya sia-sia saja. Sebelum dia sempat menghindar, sebuah tinju telah mengenai wajahnya terlebih dahulu yang membuat semua tulang tengkorak kepalanya menjadi retak. Boom! Sang tetua itu pun mengikuti kedua tetua lainnya yang jatuh terkapar tak sadarkan diri di tanah. Ah, maaf, waktu bermain kita telah habis. Ling Tian berkata dengan santai, kemudian segera berbalik memandang ke arah Mo Bai sambil menyunggingkan senyum khasnya. Aku tidak pernah menyangka kalau pemimpin sekte pria tertampan di benua langit memiliki kemampuan yang sangat kuat. Tapi jika hanya itu saja yang kau punya, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawanku. Kata Mo Bai sambil mencibir ke arah Ling Tian. Hehehe, percayalah, kamu tidak akan menyesalinya, karena aku akan memuaskanmu dalam pertarungan kita ini. Dan aku juga akan membuka matamu, agar kamu bisa melihat bahwa kalian semua tidak ada apa-apanya di hadapanku. Ling Tian tertawa lirih dengan nada bangga. Cih, baiklah, kalau begitu buktikanlah apa yang telah kamu katakan tersebut dengan kekuatanmu. Setelah mengatakan itu, Mo Bai langsung menghilang dari tempatnya dan melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Ling Tian. Melihat hal tersebut, Ling Tian juga menghilang dari tempatnya untuk menyambut serangan yang datang dari Mo Bai. Bersambung.